Oke, kembali lagi di Data Science Series. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang emotion recognition. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dataset yang akan kita gunakan, kemudian kita juga sudah membahas mengenai step by stepnya text classification, dan kita akan coba melakukan salah satu task text classification, yaitu emotion recognition. Yang akan kita bahas di sini, kita akan melakukan exploratory data analysis dan juga text pre-processing dengan menggunakan dataset yang sudah kita explore di video yang pertama ya. Nah, sebelum kita melihat kodenya secara langsung, ada beberapa step yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman harus menginstal Python terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Python versi 3. Nah, saya sarankan teman-teman untuk menginstal Anaconda. Jadi Anaconda ini adalah free dan open source distribution dari Python dan juga R ya, yang biasa digunakan untuk scientific computing dan data science gitu. Dan di Anaconda ini sudah banyak package atau library Python yang included gitu ya. Kemudian untuk menginstalnya silahkan ikuti step di link berikut ini ya. Jadi anaconda.com/distribution. Jadi silahkan download, sesuaikan dengan operating system yang teman-teman gunakan. Jadi ada 3 yang disediakan, yaitu untuk Mac, kemudian Windows, dan juga Linux. Kemudian yang kedua, silahkan install word cloud library. Nah, word cloud library ini untuk visualisasi teks ya, dan ini belum included di installer Anaconda yang saya sebutkan tadi. Jadi harus diinstal secara terpisah. Step by stepnya bisa diikuti dengan cara mengikutinya dari 2 link ini ya. Jadi opsional bisa menggunakan Conda Forge, bisa juga menggunakan cara menggunakan pyp.org dari pyp.org. Kemudian yang berikutnya, silahkan juga download dataset dari website Emotion Intensity Share Task yang kita sudah diskusikan di video yang pertama gitu ya. Jadi silahkan download untuk part training set terlebih dahulu. Ada 4 dataset yang disediakan, yaitu untuk masing-masing emotion ya, anger, fear, joy, dan sadness. Ini bentuknya adalah txt file. Oke. Nah, part yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan exploratory data analysis. Jadi ini adalah step untuk mengeksplor data yang kita punya itu seperti apa, melakukan analisis awal gitu ya. Analisis awal terhadap data yang kita punyai. Stepnya bisa jadi banyak ya. Jadi EDA ini akan bermacam-macam. Kita akan bahas beberapa di sini. Nah, part yang pertama yang harus dilakukan tentu saja meload training data tersebut. Tadi teman-teman kan sudah mendapatkan data berupa txt file ya. Nah, untuk mempermudah, kita akan menggunakan satu library, Python library yang disebut dengan Panda. Oke, ini caranya ya. Kita buat aliasing, jadi import pandas spd. Jadi ini aliasing agar nanti ketika memanggil package tersebut mudah. Kemudian package yang lain yang bisa digunakan adalah numpy dan juga package string ya. Ini bawaan dari Python. Kemudian kalau teman-teman lihat dataset yang kita punya bentuknya akan seperti ini ya. Jadi ini yang anger, ini ID-nya dimulai dari angka 1 ya. Jadi 10000, kemudian untuk yang fear dimulai dari angka 2, joy 3, sadness 4. Ada 4 kolom masing-masing. Jadi kolom yang pertama adalah kolom ID, kemudian kolom yang kedua adalah kolom teksnya atau tweetnya, kolom ketiga adalah kolom emotion labelnya, dan kolom keempat adalah intensity labelnya. Nah, di sini karena belum ada header ya, belum ada header untuk masing-masing kolom, kita akan menambahkan
dengan cara menambahkan satu row tambahan ini ya. Jadi call sama dengan ID, text, label, intensity. Nah, kita tambahkan agar nanti mempermudah ketika untuk mengakses baik row maupun kolom dari data frame yang akan kita gunakan. Nah, kita gunakan functionnya ini read CSV ya. Kemudian ini adalah nama filenya. Kemudian karena belum ada headernya, kita set none. Kemudian di sini separatornya dari file ini kita bisa lihat bahwa separator untuk setiap kolom adalah menggunakan tab. Maka di sini kita tuliskan /t ya. Kemudian namesnya di sini si headernya tadi adalah ini ya, yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kemudian kita set indeks kolomnya adalah 0. Jadi indeks kolom 0 ini berarti kolom yang pertama ini sebagai kolom indeks. Nah, ini dilakukan untuk masing-masing file, baik itu untuk yang Anger, Vir, Set maupun Joy. Kita bisa lihat kalau misalnya kita ingin mengetahui datanya seperti apa, kita bisa memprint ya, mencetak. Misalnya dari yang Joy ini, joy.head 20, berarti kita akan melihat 20 data pertama dari emotion Joy. Ini bisa dilihat ya, di sini ada kolom ID, kolom text, kolom label, dan kolom intensity. Nah, untuk mempermudah, karena nanti task yang akan kita lakukan adalah emotion recognition ya. Jadi ketika diberikan sebuah tweet, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi emosi dari tweet tersebut, apakah anger, fear, sad, atau joy. Maka keempat data frame ini akan saya gabungkan menjadi satu data frame untuk mempermudah pemrosesan. Caranya mudah ya, di sini saya gabungkan frame sama dengan ini dijadikan list anger, fear, sad, dan joy. Kemudian saya definisikan satu variabel data frame baru, data training, sama dengan pd.concat frames. Jadi ini akan menggabungkan keempat data frame ini menjadi satu. Kemudian di baris selanjutnya di sini data training.resetIndex in place sama dengan true. Ini saya akan menambahkan satu kolom baru, yaitu satu kolom indeks. Jadi by default ini kan sebelumnya belum ada indeksnya ya. Belum ada indeks yang dimulai dari 0 sampai jumlah tweetnya. Jadi akan saya tambahkan satu kolom baru untuk indexing. Jadi kalau dilihat akan seperti ini ya. Ini kalau kita lihat untuk data training 20 data training yang pertama, ada satu kolom baru, ini kolom untuk indexing, kemudian 4 kolom yang lain. Kemudian kalau misalnya di sini kita ingin tahu ada berapa jumlah data untuk masing-masing label, ini bisa dilihat ya. Ini ternyata untuk Vir ini ada paling banyak ya, 1147, kemudian diikuti anger dan joy ada sekitar 800-an, dan sadness ada sekitar 700. Oke, kita sudah tahu datanya lumayan balance gitu ya. Oke, nah berikutnya kita bisa mengeksplor simple statistik dari data tersebut. Misalnya kita ingin tahu berapa sih jumlah kata untuk tiap-tiap tweet, kemudian berapa jumlah karakter, berapa jumlah punctuation. Nah, ini kita akan coba hitung ya. Yang pertama kita definisikan dulu, misalnya kita nanti akan menghitung berapa jumlah punctuation atau tanda baca yang ada dalam tweet tersebut. Kita gunakan list tanda baca yang sudah ada pada library string Python ya. Jadi string.punctuation ini isinya adalah list dari tanda baca atau punctuation. Kemudian di baris selanjutnya, ini data training word count, kita akan menambahkan satu kolom baru pada data frame yang sudah kita punya, namanya word count. Kemudian di sini diisi dengan data training text, jadi kita mengakses kolom teks ya dari data frame data training.
kemudian kita akan menghitung, ini adalah lambda x adalah sebuah function ya sebetulnya, lambda x titik 2 len x.split. Jadi x.split ini akan mengubah string ke list ya, kemudian akan dihitung panjangnya dengan len. Jadi untuk setiap tweet akan di split menjadi list yang by default ini biasanya kalau tidak definisikan splitnya akan based on white space, kemudian akan dihitung panjangnya. Sama juga untuk yang karakter count, kita akan menghitung jumlah karakternya. Di sini misalnya kita tidak memperhitungkan white space sebagai karakter ya, jadi white space-nya kita replace terlebih dahulu, kemudian kita hitung panjangnya. Jadi tidak perlu di split ya, seperti kalau dalam words di sini. Kemudian untuk punctuation dengan cara yang hampir mirip, tetapi di sini kita akan seperti ada matching dulu ya, atau pencocokan apakah karakter yang ada itu merupakan punctuation atau bukan. Jadi ini len, jadi menghitung panjang dari sebuah list di mana a for a in x if a in punctuation gitu. Jika karakter tersebut ada di punctuation, maka dia akan masuk ke dalam list, kemudian dihitung panjangnya. Nah, ketika di print, misalnya 10 data pertama, kita lihat ya, ini adalah statistiknya. Kita lihat bahwa word count-nya ini mungkin ada di kisaran sekitar belasan ya, di atas 15 sampai mungkin 20, di bawah 30 lah, bawah 30. Ingat karena ini tweet ya, jadi ada batasan karakternya juga, kemudian karakter count-nya juga mungkin rata-rata sebetulnya di atas 50 atau di atas 60. Kemudian untuk punctuation count-nya ini beragam ya, kayak misalnya ada yang lumayan banyak menggunakan punctuation sampai 12 ini ya, di untuk tweet yang di indeks 0, tapi ada juga 0 yang sama sekali tidak menggunakan punctuation atau tanda baca. Oke, jadi kita sudah tahu ya bagaimana cara menghitung banyaknya kata, banyaknya karakter, dan banyaknya punctuation untuk setiap tweet. Nah, nanti teman-teman juga bisa menambahkan misalnya average dari word count untuk data setnya gitu ya. Jadi untuk semua tweet gitu, rata-ratanya berapa. Oke. Nah, berikutnya di sini misalnya kita ingin mengetahui kira-kira kata apa saja yang paling sering muncul gitu. Oke. Nah, kita bisa gunakan counter ya. Jadi kita bisa gunakan counter di sini. Nah, ini misalnya kita akan coba menghitung mulai dari yang vir dulu gitu. Atau mungkin dari anger dulu ya. Anger dulu. Nah, di counter ini tadi kan datanya ini masih terpisah-pisah ya. Nah, kalau counter ini harus datanya dijadikan satu terlebih dahulu. Kemudian dengan cara dijoinkan ini ya. Dengan cara join, kemudian baru dihitung frekuensi yang paling sering muncul. Jadi kata dengan frekuensi yang paling most frequent ya, atau most common. Jadi contohnya ini, kalau misalnya labelnya anger, kita bisa lihat contohnya. Oke, ini kata yang paling sering muncul ya. Di anger itu ada the, to, a, I, n, dan seterusnya. Ini ada macam-macam. Kemudian oke. Kalau misalnya kita ubah yang ke vir ya. Ke vir ini juga agak mirip.
misalnya yang joy. Oke, ini juga agak mirip ya, tetapi sebetulnya kata-kata yang sering muncul mirip-mirip ya di sini. Oke, jadi kita bisa tahu ya, kayak misalnya kemunculan kata di ini paling banyak ternyata ada sebanyak 357 untuk yang data di data training dengan label joy. Kemudian to ada sebanyak 276, A 254 dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa membuat visualisasi dengan menggunakan word cloud. Oke. Di word cloud ini adalah sebuah visualisasi yang common digunakan untuk memvisualisasikan teks ya. Jadi besarnya dari setiap kata ini akan sebetulnya merepresentasikan frekuensi dari kata tersebut, kemunculan kata tersebut. Oke. Nah, yang pertama di sini kita bisa set stopwordnya dulu ya. Jadi untuk yang stopword, karena ini stopword itu yang kalau masih ingat, stopword itu adalah kata-kata yang secara makna mungkin tidak terlalu banyak meaningnya atau meaningless, kayak kata yang masuk di preposition, the, to, and, of, dan seterusnya. Ini kita remove saja dulu, tapi kita definisikan terlebih dahulu ya, stopword sama dengan set stopwords. Nah, ini stopwordnya sudah didefinisikan dari word cloud. Kemudian di sini kita create dan generate word cloud image. Misalnya kita set beberapa parameternya, maksimum font size-nya 50, background color-nya black, kemudian kita set stopword-nya adalah ini ya, tadi set stopwords. Kemudian ini ukuran dari image-nya. Kemudian ini kita generate dari yang join text tadi. Nah, join text-nya ini dari yang joy ya. Dari yang labelnya joy. Ini biar kelihatan gitu. Kemudian kode berikutnya digunakan untuk mendisplay generated image-nya. Nah, ini juga untuk mendefinisikan figure size-nya ya. Oke, kita run. Nah, ini bisa kelihatan ya kalau yang joy dia bentuknya, kata-kata yang muncul memang banyak emosinya, emosi happy ya. Jadi kayak ada amazing, optimism, broadcast, hilarious, cheering, smile, love, dan seterusnya. Kita bisa ganti ya, misalnya di sini tadi kita buat ini anger ya. Kita buat anger. Kemudian kita coba generate lagi. Nah, ini kata-kata yang sering digunakan juga sudah berbeda ya. Di sini ada angry, bitter, kemudian revenge, offended, apalagi nih, anger, relentless, dan seterusnya. Yang lain misalnya tadi sadness ya, sadness. Untuk yang sadness juga berbeda juga, ini depression, dark, sad, unhappy, discouraged, dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu gitu, ternyata untuk setiap emotion itu kata-kata yang dominan digunakan itu ternyata juga berbeda-beda. Dan di sini kita sudah punya insight ya. Jadi ternyata memang pilihan katanya pun berbeda gitu untuk setiap emosi. Oke, itu secara singkat mengenai exploratory data analysis. Berikutnya text preprocessing. Jadi di video yang seri pertama saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan di text classification. Salah satunya atau yang paling awal itu adalah text preprocessing. Jadi di tahapan preprocessing ini biasanya digunakan untuk cleaning ya. Jadi cleaning data mentah,
raw data, sehingga nanti akan lebih mudah ketika diproses di step-step berikutnya. Nah, di sini kita akan gunakan salah satu library namanya NLTK. Jadi NLTK, Natural Language Toolkit. Ini sudah ada di installer Anaconda, tetapi teman-teman juga perlu mendownload data bawaan NLTK. Jadi NLTK ini juga mempunyai data-data bawaan seperti korpusnya, kemudian list of stop words, dan seterusnya, yang itu tidak terinstall ketika di instalasi pertama ya. Maka bisa digunakan cara seperti ini ya. Jadi kalau import NLTK-nya ini sudah berhasil, berarti sudah terinstall, kemudian dilanjutkan dengan nltk.download. Nah, ini biasanya makan waktu cukup lama, dan data yang terdownload itu juga cukup besar ya, mungkin di atas 1 GB. Jadi silahkan siapkan koneksi internet yang lumayan bagus gitu. Ini tidak saran gini karena saya sudah menginstal NLTK data di komputer saya. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan bahas tentang pre-processing-nya ya. Oke. Jadi di pre-processing itu sebenarnya ada beberapa tahapan gitu. Ada macam-macam, ada tokenization, ada lower casing, ada cleaning, dan seterusnya. Yang saya jelaskan di video yang pertama bahwa tidak semuanya harus dilakukan gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga ketika memilih pre-processing step apa yang mau kita lakukan. Nah, di sini kita akan lakukan ada cleaning, kemudian lower casing, tokenization, dan stop word removal. Oke. Untuk tokenization kita akan gunakan tokenizer dari NLTK ya. Ada WordPunk tokenizer di sini. Kemudian kita juga gunakan stop word list dari NLTK ini. Oke, kemudian ini kita panggil si functionnya WordPunk tokenizer. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada 3 pattern yang saya definisikan, pattern 1, 2, 3. Nah, ini adalah pattern, ini adalah regex pattern atau ya regular expression pattern. Jadi regular expression itu adalah sebetulnya seperti pattern yang digunakan untuk mencari kata yang sesuai dengan pola tersebut. Jadi sebagai contoh ya, di pattern 1 ini saya gunakan add, kemudian di dalam kurung A-Z huruf besar ya, kemudian A sampai Z huruf kecil 0 sampai 9, kemudian ada underscore. Nah, ini berarti sebetulnya saya ingin menemukan string dengan pola seperti ini. Ini adalah, kalau teman-teman bisa nebak, ini adalah pola ini ya, mention account gitu, mention Twitter account. Jadi diawali dengan add, kemudian biasanya akan diikuti dengan baik itu karakter huruf besar maupun huruf kecil atau digit, kemudian mungkin ada underscore-nya juga. Oke, kemudian di sini ada tanda plus, ini berarti bisa repeat ya. Jadi kemunculannya tidak hanya satu kali. Tuh. Kemudian yang kedua, pattern yang kedua ini adalah pattern untuk mengcapture URL. Jadi ada HTTPS, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada tanda tanyanya. Nah, ini tanda tanya adalah menunjukkan kalau S ini adalah opsional. Kan kadang ada yang HTTP aja ya. HTTP, kemudian titik 2, double slash, dan seterusnya. S-nya ini opsional, bisa ada, bisa tidak, maka kita gunakan tanda tanya di sini. Oke, polanya hampir mirip ya. Di sini ada huruf besar, huruf kecil, ada digit, kemudian biasanya juga ada dot, ada titik, ada slash. Kemudian kemunculannya juga bisa berulang. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin mengcapture digit ya. Jadi digit di sini
cukup 0 sampai 9, kemudian kemunculannya juga bisa berulang. Kemudian pattern ini saya combine jadi satu, saya joinkan jadi ada 3 pattern ya, pattern 1, pattern 2, dan pattern 3. Kemudian untuk stopwordnya kita definisikan karena dataset yang kita gunakan dalam bahasa Inggris, stopwordnya kita definisikan English. Nah, NLTK ini ada beberapa bawaan ya untuk stopwordnya, ada beberapa bahasa yang sudah didefinisikan, termasuk dalamnya bahasa Indonesia gitu. Oke, kemudian berikutnya di sini saya mendefinisikan sebuah Python function tweet cleaner dengan input parameter input data frame. Oke, kemudian saya mendefinisikan sebuah list ya yang digunakan untuk menampung data yang sudah clean, data yang sudah bersih. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat for index, row in data frame.iterRows, ini berarti saya ingin mengakses row by row ya, baris per baris dari data frame data training yang tadi sudah kita definisikan di atas. Kemudian yang pertama yang kita lakukan ini adalah strip array.sub, ini berarti akan mencari pattern yang sudah kita definisikan di pattern 1, 2, dan 3 di kolom row.text, jadi di kolom teks ya tadi. Kemudian akan menggantinya dengan string kosong. Jadi string kosong ini ya berarti sebetulnya di remove ya. Ketika ditemukan string dengan pattern 1, 2, maupun 3, maka akan di remove. Kemudian setelah string-string tersebut di remove, kita akan membuat semua string yang tersisa itu dengan huruf kecil ya, atau lower casing. Setelah itu kemudian tokenization, jadi mengubah dari string ke list of token. Nah, ini dengan cara yang tadi ya, dengan wordpunch tokenizer dari NLTK. Kemudian yang berikutnya adalah filter words. Di sini kita akan memfilter, ini bisa dilihat ya, ini adalah sebuah list way for way in words if not way in stop words. Jadi dia hanya akan memfilter kata jika kata tersebut tidak ada di stop words gitu. Jadi semua stoppernya dihilangkan. Kemudian data yang sudah bersih, tweet yang sudah bersih di append ke list clean data, kemudian akan di return ya. Oke. Next stepnya kemudian di sini kita memanggil function tweet cleaner, kemudian kita simpan di clean data training list, ini masih berupa list ya, ingat ya. Kemudian berikutnya kita update yang tadi data teksnya ya, kolom teks pada data frame training menjadi clean data training list yang tadi sudah bersih. Kemudian kita lihat di sini ketika kita print data training head untuk 10 data pertama, bisa dilihat bahwa ini datanya sudah berbeda dengan, untuk teksnya ya, sudah berbeda dengan data di awal yang kita punya. Oke. Jadi ada beberapa kata yang di remove, stop words yang di remove, kemudian semuanya juga sudah diubah ke huruf kecil. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat ya, apakah ketika dengan stop word removal ini kira-kira akan membantu atau tidak untuk proses klasifikasi gitu. Apakah banyak informasi yang terbuang karena stop word removal itu, atau stop word removal itu akan membantu gitu dalam proses klasifikasi nanti. Nah, nanti bisa dilihat ya ketika kita sudah ke bagian tahap klasifikasi itu, apakah stop word removal ini sebetulnya membantu atau tidak.
Oke, kemudian kita cek ya, ini masih sama countnya untuk masing-masing label, dan di step terakhir ini saya simpan data yang sudah bersih, jadi data frame yang sudah di clean teksnya ke CSV, ke file CSV yang baru, sehingga nanti kalau misalnya akan digunakan di step berikutnya tidak perlu meload lagi ya, jadi tidak perlu meload function ini, tetapi cukup load dari emotion training.csv ini. Nah, bentuknya akan seperti ini yang sudah dihasilkan. Jadi ada beberapa kolom baru yang sudah ditambahkan, karena tadi kita menambahkan ada word count, character count, punctuation count, kemudian teksnya juga sudah dilakukan pre-processing. Oke, itu untuk video kali ini ya. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai feature representation, kemudian feature selection, dan juga cara melakukan klasifikasi dengan machine learning.